Kali ini kita akan membahas salah satu film Marvel Cinematic Universe yang belum pernah sama sekali kita sentuh. Mengisahkan salah satu grup superhero yang basis operasinya bukan di bumi, melainkan di luar angkasa. Beranggotakan banyak karakter dari planet yang berbeda-beda pula, serta dengan masing-masing keistimewaan mereka. Kesenayan sambil minum ASI. Requestan kalian, Guardians of the Galaxy Universe, here we go again. Welcome to Rewatch. Film ini dirilis pada tahun 2014, disutradarai oleh James Gunn dan dibintangi oleh Chris Pratt sebagai Peter Quill alias Star-Lord, Zoe Saldana sebagai Gamora, Dave Bautista sebagai Drax the Destroyer, Vin Diesel sebagai pengisi suara Groot, Bradley Cooper sebagai pengisi suara Rocket Raccoon, Lee Pace sebagai Ronan the Accuser, Michael Rooker sebagai Yondu Udonta, Karen Gillian sebagai Nebula, Jimon Honsu sebagai Korath the Pursuer, dan Benicio del Toro sebagai Tanelir Tivan alias The Collector. Seperti biasa, sebelum kita mulai, kita harus kasih spoiler warning terlebih dahulu agar kalian bisa menikmati cinema experience secara maksimal ketika kalian baru punya waktu untuk menonton film yang satu ini. Pada tahun 1988 di Missouri, Amerika, seorang anak yang hobinya dengerin musik bernama Peter Quill meratapi ibunya, Meredith Quill, yang dalam keadaan sekarat. Meredith Quill mengigau menyesali Peter Quill yang belum pernah bertemu dengan ayahnya sama sekali dengan menggambarkannya sebagai malaikat. Saat itu ibunya memberikan sebuah hadiah untuk Quill. Quill yang tidak kuasa menahan kesedihannya lalu pergi ke sebuah tanah lapang sendirian di mana sebuah pesawat luar angkasa tiba-tiba datang dan menculiknya. Pada akhirnya terungkap kalau Peter Quill diculik oleh Ravagers, kelompok pencuri yang dipimpin oleh Yondu Udonta. 26 tahun kemudian, di tahun 2014, Peter Quill kini telah tumbuh dewasa dan menjadi seorang Ravagers. Dia menjuluki dirinya sebagai Star-Lord yang hendak mencuri sebuah bola misterius yang disebut dengan Orb yang tersimpan di planet Morak. Orb ini sangat bernilai untuk Yondu yang telah membesarkan Peter Quill. Dengan keahlian mencurinya, Quill dengan mudah mendapatkan Orb, namun tiba-tiba dihadang oleh pemberontak fanatik Kree di bawah kendali Ronan yang bernama Korath the Pursuer yang rupanya juga mengincar Orb. Quill yang awalnya berpura-pura menyerah malah berhasil menaklukkan mereka lalu kabur menggunakan pesawatnya, yaitu The Milano. Hey, you know what? There's another name you might know me by. Star-Lord. Who? Di dalam pesawat tersebut, dia lupa jika gadis yang dia kencani masih ada di dalam sana. Ya, begitulah, Peter Quill adalah seorang playboy. Setelah Quill bebas, dia malah berniat mengkhianati Yondu dengan menjual Orb kepada penadah di Sandar, yaitu broker. Hal itu membuat Yondu geram dan membuat sayembara untuk menangkap Quill hidup-hidup. Will? Hey, Yondu. I will put a bounty on it. As soon as we get him back here, I'm gonna kill him myself. Di tempat lain, di Dark Aster, kapal perang milik bangsa Kree, Korath menghadap kepada Ronan dan melaporkan mengenai Peter Quill yang telah mencuri Orb dan membawanya ke Sandar. Nebula dan Gamora, yang mana keduanya adalah anak Thanos, menawarkan diri untuk merebut Orb tersebut. Ronan rupanya lebih memilih Gamora untuk melaksanakan tugas tersebut, di mana Orb itu rupanya juga diincar oleh Thanos sebagai bagian dari kesepakatannya dengan Ronan the Accuser. Di Sandar, sepasang pemburu hadiah yang bernama Rocket Raccoon dan Groot berniat untuk ikut sayembara memburu Quill. Mereka berdua pun tidak butuh waktu lama untuk menemukannya. Peter Quill sendiri sudah lebih dulu tiba di Sandar untuk melakukan transaksi dengan broker dengan dalih Yondu lah yang memerintahkannya. Namun broker malah terkejut dan seketika mengusir Peter Quill dari tempatnya ketika mengetahui Ronan juga ternyata sangat menginginkan Orb tersebut. Hal tersebut membuat Quill kesal, lalu tanpa sengaja bertemu dengan Gamora yang telah menungguinya dan akhirnya berhasil membawa kabur Orb. Beruntung Rocket Raccoon dan Groot yang berniat menangkap Quill berhasil menghentikan Gamora setelah Groot salah sasaran sehingga Quill dengan leluasa bisa mendapatkan Orb kembali dan kabur. Gamora lalu melumpuhkan Rocket dan Groot dan berhasil menghentikan Quill untuk mendapatkan Orb kembali. Perlawanan Quill tidak selesai sampai di situ. Dia berhasil menghempaskan Gamora. Namun sayangnya, Rocket dan Groot justru berhasil menangkapnya. Hingga akhirnya, Nova Corps di bawah komando Corpsman Denarian Day tiba dan menangkap mereka berempat, lalu menahannya di Kiln, fasilitas penjara tingkat tinggi di Sandar.
Di tempat lain, di Nova Headquarters, Nova Prime, pemimpin Nova Corps, menerima informasi bahwa bangsa Kree telah menghancurkan seluruh pos Sandar di galaksi dan berjanji akan segera memusnahkan bangsa Kree yang telah membunuh anak-anak dan wanita. Nova Corps sendiri merasa senang setelah berhasil menangkap Gamora yang mereka identifikasi sebagai anak buah Ronan. Gamora sendiri rupanya menjadi tahanan yang paling dibenci dan diincar oleh seluruh penghuni Kyln karena mereka tahu Gamora adalah anak Thanos yang ingin memusnahkan makhluk di galaksi. Gamora, the adopted daughter of the mad titan Thanos. 89P13 calls itself Rocket. They call it Groot. Peter Jason Quill. Go to town. Hingga malam pun tiba, Drax the Destroyer datang untuk menghentikan narapidana lainnya yang berniat untuk membunuh Gamora. Bukan untuk menyelamatkannya, melainkan Drax ingin membunuh Gamora dengan tangannya sendiri sebagai bentuk balas dendam setelah Thanos dan Ronan telah membunuh keluarganya. Untung saja, Quill tiba untuk menyelamatkan Gamora dengan cara membujuk Drax dengan alasan Gamora bisa dijadikan umpan untuk memancing kehadiran Ronan agar Drax bisa membalaskan dendamnya langsung kepada orangnya. Drax pun setuju lalu membebaskan Gamora. Gamora malah mengungkap bahwa sebenarnya dia berniat untuk mengkhianati Ronan, dan jika Quill, Rocket Raccoon, dan Groot berhasil membebaskan mereka dari Kyln, maka dia berjanji akan membawa Quill kepada pembeli orb, yaitu Tannelir Tivan alias The Collector. There! You know who I am, yes? I'm no family to Ronan or Thanos. That's when you... Why would I put my finger on this? Oh, no, it's a symbol. Di The Dark Aster, Ronan yang didampingi oleh Nebula menemui Thanos karena hubungan kerjasama mereka terancam. The Other menegur Ronan karena nada bicaranya yang terlalu tinggi dan dianggap tidak sopan terhadap Thanos. Karena kesal, Ronan akhirnya membunuh The Other. Ronan lalu mengungkap bahwa Gamora telah mengkhianatinya. Namun rupanya Thanos malah balik menyalahkannya setelah Ronan mengasingkan putri kesayangannya tersebut. Thanos pun memberikan kesempatan terakhir kepada Ronan untuk membawa orb kepadanya, di mana Nebula dengan bersemangat segera melaksanakan tugasnya untuk membantu Ronan karena dia sendiri merasa iri karena Thanos lebih peduli terhadap Gamora. Thanos mengancam akan membunuh Ronan jika dia kembali gagal menjalankan misinya. Di Kyln, Rocket, Quill, Gamora, dan Groot menyusun rencana untuk kabur. Diawali dari Rocket Raccoon yang merupakan ahli teknologi, dia membutuhkan menara pengawas yang akan membawa mereka keluar. Dia juga membutuhkan pita pengenal milik petugas yang dipercayakan kepada Gamora untuk merebutnya. Selain itu, kaki palsu dari seorang narapidana yang dipercayakan kepada Quill, dan yang terakhir adalah baterai Quarnix yang tergantung di tempat tersebut yang diklaim oleh Quill dan Gamora sebagai sesuatu yang akan sangat sulit untuk didapatkan. Namun, ternyata malah bisa didapatkan dengan mudah oleh Groot. Melihat hal tersebut, Gamora dan Quill akhirnya ikutan bergegas melakukan tugasnya. I got one plan and that plan requires a freaking Quarnix battery, so figure it out! Gamora akhirnya berhasil mendapatkan pita pengenal dan Peter Quill berhasil membeli kaki palsu milik seorang narapidana yang diincarnya. Setelah semuanya terkumpul, mereka menuju menara pengawas dan mencoba melakukan aksi pelariannya. Sesampainya di sana, Rocket Raccoon mengungkap kalau ternyata dia hanya bergurau mengenai kaki palsu yang sebenarnya dia tidak butuhkan. Here you go. Oh, I was just kidding about the leg. What? Para petugas tambahan akhirnya tiba untuk mengepung mereka, sehingga Rocket Raccoon dengan cepat berusaha menonaktifkan gravitasi buatan di tempat tersebut dan akhirnya berhasil membuat para petugas tidak berdaya dan hanya bisa pasrah melihat Quill dan kawan-kawan kabur. Mereka lalu mencari The Milano yang akan digunakan untuk kabur dari Sandar. Quill malah berniat untuk merebut kembali Walkman kesayangannya yang dikuasai oleh petugas. Dengan terpaksa, Rocket Raccoon dan Gamora menunggu Quill karena mereka tidak akan pergi tanpa orb yang dikuasainya. Mereka pun berangkat ke Nowhere, tempat The Collector yang hendak membeli orb mereka. Di Kyln, Ronan dan Nebula pun tiba, namun sayang mereka mendapati Gamora telah kabur. Ronan lalu memerintahkan Nebula untuk membunuh seluruh penghuni Kyln karena telah mengetahui apa yang mereka cari. Di Sandar, Yondu berusaha mendapatkan informasi mengenai orb kepada Broker. Karena Broker menolak, maka Yondu mengancamnya dengan Yaka Arrow yang dikendalikan dengan menggunakan siulan, sehingga Broker pun mengungkap bahwa The Collector lah yang menginginkan benda tersebut. high-end community is very tight.
Sementara di Nowhere, Quill dan kawan-kawan akhirnya tiba. Sambil menunggu The Collector, Gamora menceritakan kisahnya bersama dengan Thanos yang rupanya sangat dia benci karena ayah angkatnya itu berniat menghancurkan alam semesta bersama Ronan. Hal tersebut membuatnya tidak ingin tinggal diam dan tidak ingin jika orb jatuh ke tangan Ronan. Peter Quill pun tidak ketinggalan menceritakan kisahnya bersama ibunya di bumi, lalu berusaha menggoda Gamora melalui musik kesayangannya. Drax dan Rocket malah terlibat perkelahian setelah Drax menghina penampilan Rocket. Tidak lama kemudian, Karina, pelayan baru The Collector, menjemput dan membawa mereka bertemu dengan The Collector. The Collector sendiri lalu membuka isi orb yang rupanya berisi salah satu Infinity Stone, yaitu Power Stone. The Collector juga menjelaskan bahwa Power Stone memiliki kekuatan yang sangat besar, dan jika seseorang mendapatkannya, maka hanya dengan sekali ketuk dia akan mampu menghancurkan satu planet dan seisinya. Mendengarkan hal tersebut, Karina yang sudah kesal dan muak menjadi pelayan The Collector berusaha merebut orb dengan harapan bisa bebas dari perbudakannya. Sayangnya, Karina malah hancur berkeping-keping setelah mengaktifkan orb dan membuat The Collector terhempas serta rumah dan koleksiannya hancur berantakan. Rupanya Power Stone ini tidak bisa dipegang langsung oleh makhluk biasa seperti Karina karena tidak bisa menahan kekuatan dari Power Stone. Dengan cepat, Gamora kembali mengambil orb dan berniat menyerahkannya kepada Nova Corps demi keamanan galaksi. Sialnya, Ronan dan pasukan Zakarans miliknya telah tiba karena ulah Drax sebelumnya yang memanggil Ronan menggunakan radio. You shall send a message for me. You called Ronan? Bersamaan dengan itu, Yondu juga berhasil menemukan Quill yang membuat Quill bergegas kabur. Ronan yang turun dari pesawat dihadang oleh Drax yang ingin membalaskan dendamnya. Karena ingin meladeni keinginan Drax, maka Ronan memerintahkan Nebula untuk mengejar Gamora dan mendapatkan orb. Drax sayangnya harus kalah dari Ronan dengan mudah. Kejar-kejaran pun terjadi antara Nebula dan Gamora bersama pasukan Zakarans. Quill dan Rocket kabur menggunakan kapsul penambang atau mining pod yang meski tidak bersenjata namun tahan banting terhadap serangan musuh. Quill yang melihat Gamora terdesak kemudian mencoba untuk menguasai salah satu pesawat musuh lalu menembaki mereka semua. Gamora yang dalam kondisi terdesak terpaksa kabur ke ruang angkasa menggunakan mining pod. Namun rupanya kapsul tersebut tidak diperuntukkan untuk ruang angkasa sehingga membuat pod tersebut hancur yang membuat Nebula berhasil merebut orb lalu pergi. Sementara Gamora terombang-ambing di ruang angkasa dengan tubuhnya yang sudah tidak berdaya. Quill bergegas menolongnya dengan memasangkan helm mask cosplaynya sehingga Gamora kembali bisa bernafas meski malah mengancam nyawa Quill sendiri. Beruntung, Peter Quill sebelumnya telah mengirimkan koordinat lokasinya kepada Yondu yang membuat Yondu tiba tepat waktu dan membawa Quill dan Gamora ke kapalnya. Di Nowhere, rupanya Groot berhasil menyelamatkan Drax dan membuatnya sadar dari rasa balas dendamnya yang berlebihan dan berterima kasih kepada Groot. Mereka pun berniat mendatangi kapal Yondu untuk menyelamatkan Quill dan Gamora. I don't care if it's me. I am Groot. How? I am Groot. Di tempat lain, Ronan menghubungi Thanos setelah berhasil mendapatkan orb. Namun, Ronan sendiri malah merasa kekuatannya kini berada di atas angin setelah menyematkan Power Stone di palunya yang kita kenal dengan Cosmic Root dan berniat untuk membunuh Thanos setelah dia meratakan planet Sandar. Nebula rupanya malah mendukung rencana Ronan tersebut karena muak dengan Thanos yang lebih menyayangi Gamora. Sementara itu, di pesawat Ravagers, Yondu menasehati Peter Quill yang telah mengkhianatinya dan berniat untuk menghukumnya. Quill pun menawarkan dirinya untuk mendapatkan orb kembali dari tangan Ronan, karena kini mereka memiliki Gamora yang tahu seluk-beluk Dark Aster milik bangsa Kree. Yondu yang mata duitan tentu senang dengan negosiasi Quill tersebut. Tidak lama kemudian, Rocket Raccoon, Groot, dan Drax the Destroyer menghadang pesawat Ravagers dan mengancamnya dengan senjata canggih buatannya yang bernama Hadron Enforcer dan bersiap untuk menghancurkan kapal tersebut jika Yondu tidak membebaskan Quill dan Gamora. Quill lalu berusaha menenangkan Rocket bahwa dia baik-baik saja dan mengajaknya masuk ke dalam pesawat untuk membuat rencana menggagalkan niat Ronan untuk menghancurkan Sandar dengan menggunakan Power Stone. Tanpa membuang waktu, Quill, Gamora, Rocket, Groot, dan Ravagers berangkat untuk menyerang Dark Aster.
Di tempat lain, di Nova Corps, Denarian Day menerima informasi dari Quill mengenai rencana Ronan untuk menghancurkan Xandar, dan mereka harus berupaya agar Dark Esther tidak mendarat di Xandar. Informasi tersebut lalu diteruskan ke Nova Prime yang memutuskan untuk membantu Quill menghadapi Ronan. Sementara Quill dan kawan-kawan berhasil menghadang Dark Esther, dan Rocket mencoba mencari cara agar mereka bisa masuk ke dalam Dark Esther. Tembak-menembak pun terjadi antara Ravagers dan Necrocraft yang membuat pesawat yang dikendalikan oleh Yondu malah terjatuh. Nova Corps pun tiba untuk membantu mereka, dan akhirnya pesawat yang dikemudikan oleh Quill berhasil masuk ke Dark Esther. Nova Corps sendiri melakukan formasi blokade untuk menahan Dark Esther yang berniat untuk mendarat di Xandar. Di dalam Dark Esther, Peter Quill, Gamora, Drax, dan Groot berusaha mencari Ronan. Mereka malah dihadang oleh Nebula, namun dengan sekejap bisa dilumpuhkan oleh Drax. Sementara di Xandar, Yondu yang terkepung menggunakan Yaka Arrow untuk melumpuhkan lawan-lawannya. Kembali ke Dark Esther, Nebula kembali bangkit dan berupaya menghalangi Gamora yang berniat membuka akses ke ruangan Ronan. Pertarungan hebat pun terjadi antara kedua saudara angkat ini. Ronan sendiri lalu memerintahkan Necrocraft untuk mengebom Xandar yang membuat Rocket Raccoon dan Ravagers berjuang mati-matian menghalau serangan bom tersebut agar penghuni Xandar tidak ada yang terluka. Kembali ke Dark Esther, Quill, Drax, dan Groot dihadang oleh Korath the Pursuer beserta anak buahnya. Groot dan Quill menghajar mereka sementara Drax akhirnya berhasil membunuh Korath. Ronan yang berada di depan blokade Nova Corps lalu memvonis Xandar sebagai planet yang harus bertanggung jawab atas apa yang menimpa bangsa Kree. Dan dengan menggunakan Power Stone, Ronan memporak-porandakan blokade Nova Corps, membuat Dark Esther akhirnya bisa segera melakukan pendaratan. Melihat hal tersebut, Quill bergegas masuk ke ruangan Ronan dengan bantuan Gamora yang berhasil melumpuhkan Nebula. Akhirnya, Quill dan kawan-kawan bisa bertemu dengan Ronan. Serangan Hadron Enforcer rupanya tidak berdampak apa-apa terhadap Ronan, hingga Ronan memberi mereka serangan balik. Rocket Raccoon lalu datang dan menabrak Ronan yang hendak membunuh Drax dan membuat Dark Esther meledak dan terjatuh. Groot pun mengorbankan dirinya dengan membentuk sebuah perisai untuk melindungi teman-temannya. Why are you doing this? Mereka pun akhirnya mendarat dengan selamat di Xandar. Namun sayangnya mereka harus kehilangan Groot. Kelegaan mereka tidak bertahan lama setelah Ronan kembali dan ternyata selamat dari kecelakaan hebat itu. Ronan pun menganggap Peter Quill dan kawan-kawan sebagai Guardians of the Galaxy yang lemah. You killed Groot! You're Guardians of the Galaxy! Melihat Ronan dan jutsu bacotnya yang panjang lebar dimanfaatkan oleh Rocket Raccoon untuk memperbaiki Hadron Enforcer-nya. Ronan pun berniat untuk menghentakkan Cosmi Road atau tongkat palu perangnya untuk menghancurkan planet Xandar. Namun tiba-tiba aksi Ronan tersebut terhenti setelah diganggu oleh Quill yang bernyanyi dan menari di depannya seperti orang yang kesurupan kena jackpot Higgs domino. Gonna get easier. Bring it down hard! Rupanya pengalihan perhatian Quill berhasil sehingga Drax bisa menghancurkan Cosmi Road milik Ronan dengan menggunakan Hadron Enforcer dan membuat Power Stone terlepas. Peter Quill pun nekat meraih Power Stone tersebut dengan tangan kosong tanpa peduli kalau tubuhnya akan hancur. Menyadari Quill tidak bisa bertahan lama, Gamora pun memutuskan meraih tangan Peter disusul Drax dan Rocket Raccoon, dan mereka pun berbagi beban. Pemandangan ini membuat Ronan the Accuser terkejut, tidak percaya karena Quill hanya manusia biasa yang harusnya tidak bisa memegang Power Stone. Peter Quill, Gamora, Drax, dan Rocket Raccoon pun mengarahkan ledakan Power Stone ke arah Ronan yang membuatnya hancur berkeping-keping. Dan dengan cepat, Gamora memasukkan Power Stone ke dalam orb yang baru. Bangsa Xandar pun selamat dan Guardians of the Galaxy akhirnya menjadi pahlawan bagi mereka. Tidak lama kemudian, Yondu datang untuk menagih janji Quill untuk memberikan Power Stone kepadanya. Setelah itu mereka pun pergi meninggalkan Xandar. Sebelum pergi, Yondu mengungkap bahwa mereka telah melakukan pilihan bijak dengan tidak mengantarkan Peter Quill kepada ayahnya, yang mana itu berarti Peter Quill ini sebenarnya bukanlah manusia seutuhnya. Itulah sebabnya kenapa Quill bisa bertahan memegang Power Stone.
Setelah Yondu pergi, dia pun sadar kalau ternyata Peter Quill telah menukar orb-nya dengan yang palsu. Kini Peter Quill dan kawan-kawan pun punya sebutan baru setelah diejek oleh Ronan the Accuser, yaitu Guardians of the Galaxy. Mereka memenuhi undangan kehormatan Nova Corps, di mana Nova Prime menyampaikan kepada Peter Quill bahwa dia sebenarnya adalah setengah manusia karena ayah Quill juga penghuni galaksi, namun spesiesnya berasal dari Celestial kuno yang belum pernah mereka lihat. Nova Prime pun berterima kasih kepada Guardians of the Galaxy karena telah menyelamatkan Xander. Seluruh catatan kriminal mereka akhirnya dihapuskan dan mereka kembali mendapatkan The Milano yang telah dibuat semirip mungkin dengan versi sebelumnya. Di akhir film, Peter Quill akhirnya membuka hadiah yang diberikan oleh ibunya yang berisi sebuah surat di mana dia memanggil Quill dengan sebutan Star-Lord kecil dan kaset terbaru kesukaan Peter Quill. Akhirnya, alunan musik tersebut membuat Quill berhasil mendapatkan hati Gamora. Di tempat lain, Yondu tersenyum ketika mengetahui bahwa isi orb yang diberikan oleh Quill ternyata adalah boneka troll, di mana Power Stone yang asli sebenarnya disimpan dengan aman oleh Nova Corps. Rocket Raccoon sendiri kembali menanam batang Groot dan menari di samping Drax yang sedang sibuk mengasah senjatanya, dan Guardians of the Galaxy pun kembali memulai perjalanannya dengan menggunakan The Milano yang baru. Dalam post-credit scene, Tannelir Tivan atau The Collector yang rupanya masih hidup duduk merenung bersama dengan anjingnya, Cosmonaut, dan diejek oleh salah satu koleksinya yang tidak lain adalah Howard the Duck. Berbeda dengan installment MCU kebanyakan, latar lokasi dari film Guardians of the Galaxy ini tidak berlangsung di bumi, melainkan di galaksi. Film ini juga akhirnya membuka kemungkinan untuk kemunculan salah satu superhero terkenal dalam komik, yaitu Nova, yang merupakan alter ego dari Richard Rider. Di sini pula lah kita bisa melihat pertama kalinya Thanos melibatkan diri secara langsung dalam upayanya untuk mengumpulkan Infinity Stone. Salah satu film yang sangat menarik untuk kita ikuti. Tapi lebih menarik lagi kalau kita bisa mengetahui apa saja hal-hal yang tersembunyi yang mungkin luput dari perhatian kita ketika pertama kali menonton film ini. Ibu dari Peter Quill yang bernama Meredith Quill diperankan oleh aktris Laura Haddock yang sebelumnya muncul di film MCU lainnya yang berperan sebagai penggemar yang sangat ingin mendapatkan tanda tangan di film Captain America The First Avenger. Lalu scene di mana Peter Quill kecil dipaksa untuk masuk menemui ibunya, terlihat di belakangnya ada foto Presiden Amerika yaitu Ronald Reagan yang semakin meyakinkan bahwa adegan ini sebenarnya berlatar waktu pada tahun 1988. Planet Morak, tempat Power Stone disimpan, sebenarnya berasal dari Kree leader pertama yang ada di halaman Marvel Comics. Selain itu, koordinat planet Morak yang terlihat dalam film ini merupakan koordinat yang sebenarnya memang ada di galaksi Andromeda. Pada saat Peter Quill berada di Morak, terlihat sebuah proyeksi seekor anjing di mana anjing yang terlihat di sini sebenarnya adalah anjing milik sutradara James Gunn yang bernama Dr. Von Spears. Jika kita jeli ketika menonton film ini, maka pastinya kita akan menyadari bahwa teman kencan Peter Quill yang bernama Barrett yang ikut di pesawat milik Peter Quill sebenarnya menggunakan kaos yang digunakan oleh Peter Quill kecil saat diculik dari bumi oleh para Ravagers. Di film ini tidak luput juga ada peran cameo dari Stan Lee yang berperan sebagai penduduk Xandar yang tampak terlihat oleh Rocket Raccoon sedang merayu seorang wanita muda di Xandar. Juga ada cameo dari aktor Greg Henry yang berperan sebagai kakek Peter Quill. Greg Henry sendiri sering menjadi kolaborator untuk penulis dan sutradara James Gunn. Selain itu ada cameo dari Troma Lloyd Kaufman yang merupakan teman sekaligus mentor dari James Gunn yang berperan sebagai salah satu narapidana di penjara. Dalam film ini, The Broker merupakan seorang pedagang lemah dan tampaknya berperan sebagai makhluk yang baik dalam MCU. Namun sebenarnya dalam komik, The Broker adalah seorang budak yang menggunakan parasit untuk menjebak orang lain ke bodyguard miliknya lalu kemudian dibunuh oleh Century. Di antara artefak di toko The Broker terlihat lambang dari Universal Church of Truth, sekelompok antagonis di halaman Marvel Comics yang sebelumnya memerangi Guardians of the Galaxy. Sementara Rocket Raccoon sendiri namanya diambil berdasarkan lagu The Beatles yang berjudul Rocky Raccoon. Rocket sendiri memulai debut komiknya lewat Incredible Hulk isu nomor 271. Peter Quill yang terakhir kali berada di bumi pada tahun 1988 seringkali menggunakan referensi jadul dan sudah ketinggalan zaman, seperti ketika dia menyebut Groot dengan sebutan Giving Tree yang merupakan salah satu buku klasik karya Shel Silverstein.
Peter Quill alias Star-Lord ini memulai debut komiknya di Thanos isu nomor 8 yang dirilis pada bulan Juni tahun 2004. Nama lengkapnya adalah Peter Jason Quill. Jason ini sebenarnya adalah nama ayahnya dalam komik. Sementara ayahnya di film Guardians of the Galaxy Volume 2 diidentifikasi sebagai Ego the Living Planet. Di film ini, Zoe Saldana mencuri perhatian lewat perannya sebagai Gamora. Pertama kali debut di komik Strange Tale isu nomor 180 yang dirilis pada bulan Juni tahun 1975. Dalam komik, dia juga dikenal sebagai Requiem. Sama seperti di MCU, dia berasal dari planet Zenwoberry yang telah ditaklukkan oleh Thanos. Kisah masa lalunya sendiri terungkap di Avengers Infinity War. Sementara itu, Groot yang menjadi karakter paling menggemaskan dalam film ini yang hanya bisa mengucap 3 kalimat yaitu I am Groot, pertama kali muncul di komik Annihilation Conquest Star-Lord isu nomor 1 yang dirilis pada tahun 2007. Sementara untuk Ronan the Accuser, film ini bukan satu-satunya film yang menampilkan dirinya, karena dia akhirnya kembali dalam film Captain Marvel. Bukan berarti dia hidup lagi ya, melainkan film Captain Marvel tersebut mengambil setting waktu jauh sebelum kejadian di Guardians of the Galaxy ini, yaitu pada saat konflik perang Skrull dan Kree. Dark Elf juga terlihat di ruangan koleksi The Collector. Dark Elf sendiri adalah villain yang telah dikalahkan oleh Thor dalam film Thor The Dark World. Sementara karakter yang digambarkan oleh The Collector yang menggunakan Power Stone di masa lalu adalah Aeson the Searcher, yang merupakan salah satu Celestial yang debut pertama kali di komik Eternals isu nomor 6 yang dirilis pada tahun 1977. Akan ada banyak Celestial lagi yang akan muncul dalam film Eternals yang tidak lama lagi akan segera tayang di bioskop. Dan itu dia beberapa detail dan easter eggs yang terdapat dalam film ini. Kalau ada detail lain yang kalian pengen tambahkan, jangan sungkan tulis di kolom komentar di bawah ya Universe. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan juga terima kasih buat kalian yang sudah bergabung di membership community. It's time for me to sign out. My name is Eka. Stay safe and until next time.